في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع محمد دیگر چه نامی است؟ محمد! محمد! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu, pada suatu malam berbintang di kota Mekah, seorang anak yang sangat istimewa telah lahir. Langit menyala dari timur ke barat, dan bahkan kelinci-kelinci gurun dengan rasa ingin tahu yang memuncak, telinganya yang runcing dan berkepala kecil keluar dari sarangnya dan naik ke puncak gunung. Sesuatu yang sangat istimewa sedang terjadi. Seseorang yang sangat istimewa akan datang. Bahkan, kakek anak itu, Abdul Muttalib, pemimpin utama seluruh tanah Arab, menghabiskan 6 hari untuk menentukan nama untuk anak itu. Pada hari ke-7, dia bermimpi bahwa nama itu seharusnya adalah Muhammad, yang berarti orang terpuji. Tapi yang lebih aneh lagi adalah ketika dia pergi memberitahu ibu bayi itu, ternyata sang ibu bayi juga bermimpi yang sama. Maka mereka menamai anak itu dengan nama Muhammad yang artinya terpuji. Ayah bayi Muhammad telah meninggal dunia. Namanya adalah Abdullah. Dan dia pasti sangat bangga dengan anak kecilnya yang tampan tersebut. Betapa tampannya Muhammad dengan mata sedalam dan berbintang seperti malam-malam gurun dan rambut keriting yang berkilau seperti gulungan ombak kristal di laut yang gelap. Pipinya yang merah paling kemerahan dan wajahnya bulat paling tampan. Ia seperti bulan purnama di malam gurun yang cerah. Ini adalah anak yang sangat istimewa. Malam itu, api biara Majusi yang tak pernah padam sepanjang waktu tiba-tiba saja padam. Dan istana Kisra di Persia saat itu merupakan bangunan yang paling megah, luas, serta terkenal kokoh masa itu. Namun di malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, bangunan itu bergoyang sehingga retak. Abdul Muttalib berkata, "Tiba-tiba aku terkejut melihat patung-patung bergelimpangan tunduk sujud ke hadirat Allah. Lalu ku dengar suara dari balik dinding Ka'bah, telah lahir seorang Rasul yang akan menghancur leburkan benteng-benteng kekufuran dan mensucikan manusia dari berhala-berhala sesembahan, serta memerintahkan para insan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Di Baghdad, danau Sawa di kota Samawa yang tidak pernah kering sebelumnya dan dianggap keramat oleh penduduk Persia, tiba-tiba saja mengering. Malam itu juga terpancarlah cahaya menyinari langit timur dan barat. Cahaya itu terpancar menyinari bumi Syam, sehingga kerajaan Syam nampak terlihat oleh orang-orang di kota Mekah. Mulai malam itu juga, iblis terkutuk hingga hari kiamat dilarang ke langit. Kemudian setan dan iblis terkutuk dan mereka berkata, "Dahulu kita diperkenankan Allah naik ke langit, namun mulai hari ini kita dilarang ke sana untuk selamanya." Iblis memerintahkan kepada setan untuk berkeliling,
berkelilinglah kalian, berpencarlah ke timur dan ke barat. Ada kejadian apakah kiranya? Mereka pun berkeliling sehingga bertemu di Mekah. Setiba di sana, mereka terheran-heran demi menyaksikan suatu peristiwa. Sang bayi mulia, Rasul Mustafa, telah dikelilingi para malaikat dengan riang gembira mengucapkan selamat. Dan dari tubuh sang Nabi SAW terpancar cahaya ke langit. Setan dilarang ke langit untuk mengikuti percakapan para malaikat yang sebelumnya diperbolehkan. Masya Allah, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW memiliki banyak sekali keistimewaan. Salah satunya adalah beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh umat, dan beliau juga diutus oleh Allah untuk seluruh jin di alam semesta. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelumnya beliau hanya disuruh untuk umatnya saja, bukan untuk umat yang lainnya. Oleh karena itu, jika ada seseorang yang mendengar dakwah Nabi Muhammad SAW dengan membawa kitab suci Al-Quran, lalu mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka neraka jahanamlah yang tepat untuknya. Agama Islam adalah agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Begitu pula dengan Al-Quran. Kitab suci umat Islam ini adalah kitab sebagai penutup kitab-kitab terdahulu. Kitab Al-Quran, kitab suci Al-Quran juga sebagai pedoman untuk seluruh umat pada semua zaman, bukan hanya untuk umatnya Rasulullah, tapi untuk semua umat para nabi. Begitu pula dengan Rasulullah SAW. Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman, tidak ada nabi lagi setelah Rasulullah SAW. Dan seandainya ada seorang nabi yang masih hidup, maka tidak ada pilihan lain. Mereka harus mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Hal ini serupa dengan sebuah hadis, yaitu ketika Umar bin Khattab waktu itu membawa selembaran kitab Taurat, lalu diketahui oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah berkata kepada Umar, "Wahai Umar, seandainya Nabi Musa alaihissalam masih hidup, maka tidak ada pilihan lain. Dia harus mengikutiku." Jadi tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ketika ada orang yang mengaku dia adalah nabi di zaman sekarang ini, maka itu adalah kebohongan yang nyata, dan itu adalah perbuatan yang syirik, karena tidak ada nabi lain selain Nabi Muhammad SAW sebagai nabi penutup dan nabi akhir zaman. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.